IPA 2 berarti bagus ya. Jaga kesehatan terus. Semoga sehat selalu. Amin. Good. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran fisikanya. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai apa? Benar. Coba satu orang siapa yang bisa menjawab? Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai materi ya elastisitas bahan. Elastisitas bahan masih ingat betul. Jadi elastisitas bahan kemarin kita sudah belajar dua jenis bahan ya kan ya. Apa aja kemarin tuh? Ya masa elastis sama plastis. Very good. Tepuk tangan dong buat tanyakan lagi materi yang minggu lalu karena materi kita pada pertemuan kali ini masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum. Jadi hukumnya sih Mbak Hook ya. Kamu pasti sudah kenal Mbak Hook yang mana ya? Nah kalau belum silakan nanti searching. Boleh dibuka modul dan bahan ajarnya. Mbak Hook itu yang mana? Oke? Selanjutnya nih, nah Ibu sekarang punya video yang mau Ibu tampilkan. Oke. Nah ini kita punya video pembelajaran. Kalau dari judulnya kira-kira tentang apa nih? Lah, kerangkanya mobil ya. Ini tentang apa nih? Suspension kalau bahasa Inggrisnya. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Suspensi. Ya, suspensi ya kan? Nah, di sini ada beberapa jenis mobil melewati jalan yang bergelombang. Kamu perhatikan. Nah, itu tadi saat melewati jalan yang bergelombang beda-beda ya keadaannya ya. Ada berapa jenis suspensi tadi? Dulu ya, banyak sekali. Mobilmu di rumah masih yang mana? Kira-kira sudah tahu belum? Belum. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Oke, nah jadi itu tadi tentang beberapa mobil yang melewati jalan yang bergelombang, ya kan? Dari situ jenis mobilnya beda-beda. Terus kondisinya saat melewati jalan yang bergelombang kan beda-beda ya? Kira-kira yang kelihatan enak tuh mobil yang kayak gimana? Yang bagus kah atau yang gimana? Yang bagus ya. Nah, semoga nanti kalau kalian rajin belajarnya, nanti dapat pekerjaan yang bagus, bisa dapat mobil yang bisa beli maksudnya bukan dapat ya. Nah, beli mobilnya yang kualitasnya juga bagus, yang bisa memberikan kenyamanan juga saat berkendara ya. Nah, jadi dari sekarang sudah mulai harus rajin ya belajarnya ya. Iya. Jadi kalau pengen dapat mobil bagus harus mulai dari belajar yang rajin. Oke siap? Ya. Oke, IPA 2, good. Sekarang kalau sudah tadi kita memperhatikan mobilnya, kita akan membahas tentang apa aja yang mau kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari hukum pada elastisitas bahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan menghubungkan atau mengkorelasikan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas. Nah, dua besar ini bukan hal yang asing ya menurut Ibu. Menurutmu sudah tahu kan? Oke, gaya itu lambangnya apa? Wah, banyak sekali nih yang ngaco. Coba siapa tadi? Duluan siapa? Oh, duluan si Leli ya. Coba lihat apa lambangnya? Gaya? Ya, W adalah lambang dari gaya berat. Secara umum F ya, untuk gaya lambangnya F.
Via Vela, Delta L. Delta L boleh, Delta E juga boleh. Nah, sekarang kita mau menghubungkan tuh pengaruh F terhadap Delta X. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah mengkorelasikan pengaruh konstanta pegas dengan pertambahan panjang pegas. Nah, hubungannya apa nih? Sekarang pengaruh konstanta pegas kita punya lambang apa kemarin? Yang kamu tahu, yuk Mbak. K, bagus. K lambangnya dengan pertambahan panjang sama ya, delta X atau delta F. Terserah kamu pakai yang mana aja. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, nah apa aja yang akan kita lakukan pada pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita akan mengenalkan pada masalah. Nah, kita akan mengorganisasi penyelidiki. Nah, kita akan melakukan penyelidikan nanti melewati praktikum. Praktikumnya kita akan menggunakan handphone atau gadget kalian masing-masing. Kalian boleh pakai handphone, bisa pakai laptop kalian. Seperti itu. Kita akan melakukan praktikum. Nah, selanjutnya presentasi. Nah, di presentasi kali ini kalian akan menampilkan hasil dari praktikum kalian menggunakan HP tadi. Selanjutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi. Itu. Kemudian tahap penilaian. Nah, seperti biasa untuk penilaian kita akan melakukan tiga jenis penilaian. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Seperti biasa kalau di kelas fisika pasti punya penilaian yang agak beda, ya kan? Ada apa? Bintang. Pasti ada bintangnya kalau di kelas fisika. Nanti siapa yang aktif selama pembelajaran akan dicatat dan masuk ke nilai sikap. Itu bintangnya akan dimasukkan ke nilai sikap. Jadi siap kalau dapat bintang yang banyak? Oke, very good. IPA 2. Selanjutnya, nah kita akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Kita akan membagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok Are. Sudah siap? Sudah berkumpul sama kelompoknya? Oke. Yang kedua kelompok Afin. Sudah siap semua, Bu. Sudah siap semua. Very good kelompok Afin. 3 kelompok Ardi. Siap. Oke, good kelompok Ardi. Kelompok 4 Vela. Siap. Sudah siap. Very good. Kelompok 5 Agusti. Siap. Oke, good. Kelompok 6 Tias F. Oke, Tias kuadrat jadi satu kelompok di sana ya. Oke, kelompoknya sudah dibagi, sudah duduk bersama kelompok semua. Nah, selanjutnya Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Nah, ini saya minta tolong kita untuk membagikan sama teman-temannya. Ya, satu-satu ya. Sambil menunggu Tita untuk membagikan. Nah, kamu bisa sambil membaca buat yang sudah dapat. Silakan dibuka modul LKPD, buku paket perpus sama HP-nya. Kita bisa searching, googling juga. Oke, lebih ya Tita ya? Oke, terima kasih Tita. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat LKPD semua, di sini Ibu punya video kedua. Tuh, sekarang videonya bisa kamu. Ya, sebentar. Nah, ini video kedua. Videonya sudah akan tampil di layar sebentar lagi di proyektor kita. Cuman kalau misalnya kamu bisa memutar lagi videonya, kamu bisa scan barcode yang ada di modulmu itu, atau bisa searching juga di YouTube-nya, kan sudah Ibu pasang linknya ya? Iya. Oke, jadi ini video kita. Yuk diperhatikan. Tuh, mobil apa tuh yang lewat tuh? Nah, itu putih guys tadi. Oh, ada hijau. Nah, ini apa nih? Oke, coba kamu perhatikan sekarang. Sekarang kamu perhatikan kondisi dari masing-masing mobil yang melewati posisi tidur. Nah, dilihat. Beda nggak kondisinya saat mereka melewati posisi tidur? Tadi si mobil putih sudah diperhatikan ya? Sekarang kita lanjut. Nah, kamu boleh fokus sama mobil yang ini juga. Mobil apa nih kira-kira?
Oke, dari sini aja lah. Oke. Tuh. Gimana? Beda nggak? Mobil tadi tuh abu-abu Toyota apa Kijang tadi tuh? Nah, bandingkan sama mobil-mobil yang lain. Kalau yang lain kayaknya masih agak goyang-goyang ya. Nari-nari gitu mobilnya. Nah, sudah jelas ya sepertinya ya? Sudah jelas. Oke, sekarang kalau kamu sudah jelas memperhatikan videonya, sekarang kita balik lagi pada LKPD. Nah, balik lagi pada LKPD-nya. Wah, di situ sudah ada pertanyaan. Ya kan sudah ketemu? Sudah. Pertama pertanyaannya, fenomena apa yang terjadi pada video? Yang kedua, masalah apa yang terjadi dalam video tadi? Dan yang ketiga, hipotesis apa yang bisa kamu buat dari masalah yang sudah kamu tentukan? Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Atau kalau misalnya kamu punya pertanyaan lagi, silakan didiskusikan dulu sama teman kelompoknya. Ya, coba silakan didiskusikan. Don't book cover gitu. Karena dalamnya sopnya. Apa aku nempak? Oke, good. Gimana sudah diregistrasi? Gimana kelompok 6 sudah didiskusikan, menemukan yang beberapa masalah lainnya selain yang 3 itu ya? Oke, good. Lanjut. Kelompok 5 sudah dijawab? Ya, sebagian sudah. Bagus. Lanjut ya, didiskusikan ya. Gimana kelompok 3? Oh, sudah didiskusikan. Nanti sambil dijawab ya. Yang pertama tadi apa? Ini kayaknya perlu ditambahkan lagi nih kalimatnya ya. Dijelaskan lagi. Kira-kira apa masalah yang muncul dari video yang paling?
berbeda melewati polisi tidur. Oke, mirip ya, beberapa jenis mobil melewati polisi tidur. Good. Yang ketiga, coba ibu mau cek lagi. Makasih ya Chandra, very good tadi loh. Nah, kali ini dari fenomena-fenomena yang sudah disebutkan sama teman-teman tadi, kira-kira masalah apa yang ada dalam video? Coba ibu mau cek punya kelompok berapa nih? Kelompok 2 kali ya? Kelompok 2 siapa perwakilannya? Oh, Alvin, si paling aktif ya. Paling aktif. Pada video tadi itu kita semua itu melihat bahwa jenis mobil melewati polisi tidur. Nah, masalahnya itu perbedaan saat melewati itu berbeda-beda. Nah, kita cuma bingung kenapa bisa terjadi. Oh gitu. Jadi kenapa kok kondisi mobilnya yang melewati polisi tidur beda-beda ya? Padahal kan juga sama. Oh, bannya sama. Kan juga banyak sama ya. Oke, emang kelompok tiga ini paling kritis ya. Biasanya anak-anak aktif begini nih harus dikasih bintang lebih. Tadi siapa aja yang sudah dapat bintang? Saya, setelah itu si Chandra ya. Terus ini Afri. Karena Afri paling aktif apa dikasih lebih nggak nih? Cuma satu aja ya. Oke, ini yang satu. Coba lagi ente ya. Oke. Nah, dari kelompok 2 tadi, makasih ya si Afin. Sekarang dari masalah yang Afin sebutkan tadi, siapa yang bisa bikin hipotesisnya atau jawaban sementaranya? Coba kita cek punya kelompok Adi ya. Nah, boleh kelompok Adi siapa perwakilannya di? Saya, Ibu. Oh, Adi. Oke, ya. Jadi kami menemukan ada beberapa perbedaan dari beberapa mobil yang melewati polisi tidur ini. Jadi kami menyimpulkan hipotesis yang kami buat yaitu penyebab perbedaan kondisi mobil saat Ya. melewati polisi tidur itu karena jenis mobilnya berbeda, Ibu. Oh, jenis mobilnya tadi beda-beda. Iya. Makanya kondisinya saat melewati polisi tidur itu beda-beda juga. Nah, itu tadi menurut kelompok si Ardi. Very good. Kelompok Ardi. Oke, selanjutnya, nah, biar ada pembanding, kita mau cek punya kelompok lain dulu. Kelompok berapa ya? Mungkin kelompok 5 ya. Nah, kelompok 5 siapa? Oh, si Alfian ya. Hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan sama dengan teman-teman yang kami buat adalah perbedaan jenis mobil tersebut saat melewati polisi tidur itu karena jenis mobilnya berbeda, Bu. Dan harganya juga beda. Oh, harganya beda. Iya. Bawa harga dia. Ya, terus. Karena biasanya lebih bagus tuh kalau kualitasnya kayak misalnya di rumah. Oh. Punya Alfian, Bagus. Nah, yang pengen punya yang bagus kayak punya Alfian tadi apa ibu bilang ya? Harus rajin. Dia bisa nyusun si Alfian. Lengkap banget emang jawabannya Alfian. Sip. Good. Oke, kita buktikan nanti apakah jawabannya dia benar tadi. Nah, oke, selanjutnya dari Alfian kelompok 5 kita mau cek punya kelompok 4 kali ya. Kelompok 4 dulu ini kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4 maksud saya. Oh, Bella lagi. Aduh, ini ya. Menurut kelompok saya, perbedaan kondisi mobil pada saat melewati polisi tidur itu dikarenakan sistem pada mobil tersebut juga berbeda. Oh, sistemnya beda. Ya. Saya pernah dengar, Bu, tentang sistem suspensi mobil. Perbedaan sistem tersebut yang menyebabkan kondisi mobil saat melewati jalan bergelombang seperti kondisi tidur itu berbeda juga. Nah, itu tadi menurut kelompok 4. Bagus juga jawabannya. Dari jawaban kalian tadi, nah kita akan menemukan jawaban pastinya dari teorinya dari pertemuan kita kali ini. Ya, kita akan mempelajarinya pada pertemuan kita kali ini. Kita akan membaca modul. Sudah ada modulnya? Buku pakai di bawah? LKPD tadi sudah dibagikan dan melakukan percobaan. Seperti yang tadi Ibu bilang, kita akan melakukan praktikum, ya kan? Yo, let's check it out nih. Nah, sudah muncul loh belum? Sebentar, sabar. Nah, ini adalah praktikum menggunakan virtual lab. Jadi
juga dan disiapkan koneksi internetnya. Sudah ada paketan juga kan ya? Sudah. Oh iya, emang istimewa kalau IPA 2 ya, paketannya jos semua. Oke, jadi silahkan disiapkan dulu HP dan koneksi internetnya. Oke, sudah siap ya? Halo IPA 2 sudah siap? Siap. Oke, sekarang kita buka RKPD-nya. Saya meminta tolong nih sama salah satu untuk membacakan langkah kerjanya dulu. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Yuda. Bagaimana Yuda? Ya, yang pertama kita harus siapkan HP dan akses internet. Oke, pelan-pelan ya. HP sama akses internet sudah siap? Siap. Oke, lanjut ya. Dan yang kedua, buka WP simulation pada link di bawah ini atau scan barcode berikut. Oke, jadi kamu bisa buka linknya yang sudah ibu siapkan atau scan barcode-nya. Bisa? Bisa. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, ikuti langkah kerja pada link berikut. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Yuda bisa maju ke depan sini dah untuk mempraktekkan dah. Nah, oke, langkah pertama coba di situ dah. Iya. Langkah pertamanya adalah klik play button seperti pada gambar. Nah, mana play buttonnya dah? Silakan diklik dah. Oke, yang lain sambil diikuti ya. Iya. Setelah itu apa dah? Pilih pengantar. Oke, mana pengantar? Oke, sudah diklik pengantar? Sudah. Next apa dah? Tentang sebuah bagian di kotak sebelah kanan Nah, tampilan. centang semua yang ada di sebelah kanan. Centang dah. Oke, centang lagi dah. Semuanya. Oke, good. Apa aja nih yang dicentang dah? Gaya yang dikenakan, Gaya yang dikenakan. gaya pegas, Lanjut. perpindahan, Good. posisi seimbang, dan nilai. Dan nilai. Sudah dicentang semuanya? Sudah. Terus lanjut. Ubahlah nilai dari bertanda pegas, gaya pegas sesuai dengan petunjuk pada tabel. Nah, gaya pegas atau konstantanya bisa digeser-geser dah. Nah, coba digeser-geser lah. Bisa diubah ya? Kamu bisa klik yang kanan kirinya itu atau bisa langsung digeser-geser. Sudah ada? Dan yang terakhir presentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, terima kasih Yuda. Silakan Yuda kembali ke mejanya. Nah, yang lain bisa sambil dicoba ya. Ya. Oke, lanjut kita. Nah, di tabel di situ di LKPD-nya kan ada tabel ya. Sudah ketemu tabelnya? Nah, di situ ada kolom. Kita fokus sama tabel 1 dulu ya. Tabel 1. Di situ ada konstanta pegas, ada gaya pegas di kolom ketiga dan pertambahan panjang pegas. Nah, di kolom konstanta pegas di situ angkanya kan beda-beda. Ada 100, 300, 500, 700 sampai 900. Itu angkanya cuma sebagai contoh. Kalian bisa memasukkan angka berapa aja sesuai sama kesepakatan kelompok. Misalnya nih kelompok Afin mau 100, 150 dan seterusnya boleh. Mau mengikuti yang di depan ya juga boleh. Tergantung kesepakatan kelompok. Tinggal dimasukkan ke dalam kolom konstanta pegasnya. Understand? Yes. Oke. Untuk kolom gaya pegas ini juga cuma contoh. Misalnya kamu mau memasukkan 60, boleh kamu langsung geser ke angka 60. Kalau misalnya kamu mau pakai angka yang lain, nilai yang lain, nah itu terserah kelompok kalian. Yang jelas nilai dari konstanta pegasnya dan bisa diubah dan nilai dari gaya pegasnya itu sama, tetap. Nah ya, misalnya kamu pakai 60 untuk tabel yang pertama, terus 60. Misalnya kamu pakai 100, terus 100. Understand? Nah, baru di kolom yang terakhir kamu
Misalnya kita kembali dulu pada hook tadi, percobaan hook ini. Contoh nih, misalnya di sini kamu mau pakai konstanta pegas 310. Setelah itu gaya yang mau kamu berikan 100 misalnya, digeser nak ke 100. Lalu dibaca ini. Ada berapa meter perpindahannya? Iya, 0,323 meter. Seperti itu. Itu tinggal dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Paham ya? Very easy kan? Very easy. Lanjut kita. Kalau sudah paham, nah boleh kita lanjut ke tabel yang kedua. Ini tabel kedua juga tidak berbeda jauh, sama caranya. Cuman yang dibuat tetap adalah konstanta pegasnya. Misalnya di situ kamu pakai 200, terus 5 kali percobaan kamu pakai 200. Untuk gayanya bisa kamu kombinasikan. Mau pakai gaya berapa diubah-ubah, terserah kelompok kalian. Baru diisi penambahan panjang tugasnya berapa. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, boleh silakan dikerjakan. Praktikumnya dicoba. Setelah itu siapkan media untuk presentasinya. Kalian sudah bawa karton semua kan? Nah, kalian bisa tuliskan hasil praktikum kalian di karton itu sebagai media presentasi. Ya, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana? Ada kesulitan kah dalam mengakses? Di sini apa? Ini petnya ya? Iya. Petnya ini bisa mode landscape juga. Nah, bisa biar bisa lebih jelas gitu. Petnya bisa dimakan. Jelas kan ya? Oh, jelas, Bu. Nah, ini bisa sampai digeser-geser angkanya. Kalian pakai angka berapa aja nih yang aku sebutkan? Pertama kita pakai angka 100. 100, ya terus? Kedua 180. Yang 100 dulu dong berarti ya. Oke, bagaimana nomor 1? Oh, dua kali percobaan ya? Oke, silakan coba yang benar lagi ya. Oke, ada kesulitan? Enggak, koleksinya bagus. Nah, misalnya koleksinya Yang kedua. bisa pakai wayang sekolah ya? Ya, Oke. oke. Yang kedua ini pakai 180 deh. Ya, makanya tetap dengan bilang bodoh. 0,728. Iya. Kentang dulu kan. Kok bisa semakin kecil ya? No. Good. Kelompok 4 tadi yang mana? Ya, tinggal pindahkan ke media. Coba tambah lagi konstanta pegangnya. Sudah 300, sudah 300. Coba. Tambah lagi 0,167. Kelompok 6 sampai tahap mana? Komunikasi analisis. Ya, good. Terus hati-hati ya. Nah, Jadi yang sama itu konstanta pegangnya. Kita tinggal bayang-bayang saja. 270. Pertama-tama kita pakai 25 aja. Coba. Oh iya iya iya. ya bagaimana kelompok 6? Kelompok 5 ya? Sampai tabel berapa? Tabelnya
Oke, analisisnya ya dilanjutkan ya. Nah, coba saya lihat dulu analisisnya. Ini nanti kamu sudah bagus menganalisis benar, tinggal menyiapkan media presentasi ya. Kamu bisa tampilkan tabelnya, grafiknya. Itu dapat berapa? Kamu bisa tampilkan tabelnya. Kalau pakai gaya pegas 50N dengan konstanta pegas 270N per M. Pertamaan panjangnya itu dapat berapa? 0,185. Oh, 185. Ya makin gede ternyata. Oh berarti mempengaruhi perbedaan. Jadi kalau semakin besar gaya pegas maka pertamaan panjangnya semakin besar. Tapi kalau semakin Besar gaya konstanta besarnya maka semakin kecil pertamaan panjang bagusnya. Kesimpulan deh. Oke, langsung analisis berarti ini. Karena sudah diketahui masalah-masalahnya. Iya. Hipotesisnya sudah diketahui. Lagi tulis. Oke, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Mana dari video? Ini hasilnya. Nah, gambarkan dalam media presentasinya, tabelnya, grafiknya. Ya kan ini kan bisa dibuat grafiknya. Misalnya percobaan yang pertama. Ini grafik apa sih yang ditanya? X dengan delta X. Berarti tabel yang ke? 2 kan? Yang 2 apa yang pertama? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya? Berarti kamu bisa gambarkan di sini. Berapa delta X-nya? Kamu dapat 0,100. Di sini tuliskan 0,100. Gayanya berapa? 25. Taruh di sini. Habis itu yang kedua berapa? 0,200. Taruh sini. Gayanya yang dipakai berapa? 50. Nah, ini gambarkan. Grafiknya nanti akan naik kan? Iya, grafik naik itu digambarkan sehingga memudahkan kamu dalam presentasi, ya kan? Iya, boleh. Lanjut, sudah bagus ini hasilnya. Ya, silakan dilanjutkan ya. Tidak ya. Dan sampai ada macam-macam. Ini gambar atau di media. Iya, hubungan dengan apa namanya? Gaya sama delta itu. Benar kan? Gaya sama delta itu. Berarti grafik ini yang dimaksud. Cuman nanti angkanya dimasukkan nah. Misalnya gaya yang kamu pakai berapa? 20. Ini 20. Delta X-nya berapa? 0,08. Nah. 0,080 ya kan? Nah, taruh sini. 0,080 dengan gaya 5. Setelah itu gayanya naik kan 40 ya? 40. Berarti delta X-nya berapa? Nah, taruh sini. Sudah tinggal masukkan angka-angkanya. Nanti di situ di medianya kamu bisa pintar bisa semuanya. Oke, good. Bu, mau tanya. Oh iya. Kelompok 1. Grafik nanti buat grafik ya, Bu? Pakai datanya dari sini, tabel 2. Iya, tabel 2 saja. Hubungan antara gaya sama pertambahan panjang kan yang diminta itu. Yang pertanyaan pertama untuk tabel 1 kan tidak diminta grafiknya ya. Oke, good. Kasih nanti. Oke, sama-sama. Ini bagus sekali nih tulisan sultannya, rapi. Estetik gitu ya. Grafiknya dipasang di mana nanti? Di sini. Oh, di sini. Oke, bagus. Sudah terkonsep ya berarti ya. Jangan lupa angka-angkanya dimasukkan di grafik. Siap. Ya. Boleh, silakan. Oke. Ada kesulitan mungkin dalam mengakses pad-nya?
Iya bener, tetap bisa. Kita teguh berkait kali itu. Waduh, mereka. Memang beda ya. Iya, bagus ya. Itu juga presentasinya juga bagus, artinya medianya. Iya, presentasinya jelas. Ya, kenapa kelompok 1? Kemarin itu gila ya. Iya, satu gambarnya jelas. Ya, sudah bagus. Ardi kenapa, Di? Oh iya, pinjam penggaris ya tadi. Ya. Oke. Sepertinya kelompok Yuda ini harus selesai. Kelompok Ardi, Yuda ini ya. Bagus. Loh, kenapa ini kelompok 6 itu? Ada kesulitan ya? Oh, ini angkanya. Angkanya boleh dibulatkan ini. Jangan ditulis semua. Cukup 3 angka di belakang koma ya. Iya, kayak ini 0,300 ini kan sama kayak 0,3 ya. Kalau dari 0,3 saja kelompok 6. Kalau 2 angka kalau di belakangnya boleh ya. Paham ya, kelompok 6 ya. Bagus. Ini kelompok 5 ini kerja kelompoknya bagus ya. Kerja berempat nih. Sudah menyiapkan konsepnya ya. Temanya apa nih kok bagus nih? Kartun fisika. Kreatif sekali kelompok 6 ini. Kelompok 5 terus ya. Good, lanjutkan. Jangan lupa ya, pembulatan angkanya itu loh. Berapa angka? 3 angka ya. Ini ya. Bakal lebar nih, bisa sampai dekor. Bikin tabel gitu, ya kan? Iya. Oh, silakan. Kelompok berapa ya? Grafiknya di mana nanti? Di sini. Iya, yang penting ininya jelas. Tabelnya jelas sama grafiknya itu. Iya. Waduh, udah masuk tabel? Bagus. Ini grafiknya. Nanti jaraknya 5 sentian ya. 5 sama 3 gitu. Yang penting jelas. Ya udah, masukkan angkanya ke tabelnya. Bagus. Lanjut ke grafik sebelah sini ya, grafiknya. Udah masukkan angka di sini. Bagus. Grafik ya, good. Ini dari kelompoknya budaya dan wisata. Udah selesai ya? Good. Iya, grafik ini. Tapi datanya yang ini dimasukkan. Berarti ada 5.
kelompok 3? Coba tadi kelompok 3 ada apa? Iya nak, pinter, langsung selesai. Oke, kelompok 3 sudah lain hampir ya? Oke, good. Lanjutkan. Oke, kelas silakan kembali ke bangkunya masing-masing karena hampir semuanya sudah selesai. Untuk yang pertama presentasi, Izzy sudah ya? Benar. Untuk yang pertama presentasi adalah kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berdirinya kami di sini yaitu untuk berpresentasi bukan untuk berekspektasi terlalu tinggi karena berekspektasi terlalu tinggi membuat kita sakit hati. Bisa. Dan dari kami yaitu saya Sofiana Letai Khairin, saya Mubarakatuh Laili. Saya Ahmad Zainur Rahman. Saya Dawud Daftar. Saya Sultan Ahmad Nurul. Saya Fadil Muhammad Fauzan sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pada tabel 1 bisa dilihat tabel 1 merupakan hasil pengamatan menentukan penamaan panjang pegas dengan gaya tetap dan gaya yang kami tetapkan di sini 60 Newton. Pada percobaan pertama di tabel 1 konstanta pegas yang kami gunakan 100 Newton per meter. Gaya pegas yang digunakan ya 60 Newton. Hasil penamaan panjangnya yang didapat 0,6 meter. Percobaan kedua menggunakan konstanta pegas 300 Nm, gaya pegasnya 60 Newton, penamaan panjang yang didapatkan 0,2 M. Percobaan ketiga, konstanta pegas yang digunakan 500 Nm, gaya pegas yang digunakan 60 Newton, penamaan panjang yang didapatkan 0,12. Percobaan keempat menggunakan konstanta pegas 700 Nm, gaya pegasnya tetap 60 Newton, penamaan panjang pegas yang didapat 0,086 M. Ya, boleh lanjutkan. Percobaan kelima, konstanta pegas yang dipakai 900 Nm, gaya pegasnya 60 Newton, penamaan panjang pegas yang didapat 0,067 M. Pada tabel kedua merupakan hasil pengamatan menentukan penamaan panjang pegas dengan konstanta pegas tetap, di mana konstanta pegas yang digunakan oleh kelompok kami adalah 250 Newton per meter. Berapa, Fari? 250. Oke, good. Percobaan pertama konstanta pegasnya 250 Nm, gaya pegasnya kami menggunakan 25 Newton. Hasil penamaan panjangnya 0,1 meter. Percobaan kedua, konstanta pegasnya 250 Nm, gaya pegasnya 50 Newton, dan penamaan panjang pegas yang didapatkan 0,2 meter. Pada percobaan ketiga, konstanta pegas yang kami gunakan 250 Newton per meter, gaya pegas yang digunakan adalah 70 Newton, penamaan panjang yang didapat 0,28 meter. Percobaan keempat, konstanta pegas yang digunakan 250 Nm, gaya pegas yang digunakan 80 Newton, hasil penamaan panjangnya didapat 0,32 meter. Percobaan kelima, konstanta pegas tetap 250 Newton per meter, gaya pegasnya 100 Newton, hasil penamaan panjang pegas yang didapat 0,4. Analisis dan evaluasi akan diucapkan teman saya, Leli. Ya, oke. Silakan Leli. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan bagaimana nilai dari penambahan panjang
dihasilkan saat nilai konstanta pegas yang diberikan diubah dengan nilai gaya pegas yang tetap? Jawabannya yaitu dengan nilai gaya tetap dan konstanta pegas semakin besar, maka nilai pertambahan panjang yang diperoleh akan semakin kecil. Oke, good. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil pengamatan kalian, bagaimana nilai dari pertambahan panjang pegas atau perpindahan yang dihasilkan saat gaya pegas yang diberikan diubah dengan nilai konstanta pegas yang tetap. Gambarkan grafiknya. Dengan konstanta pegas tetap dan gaya dibuat menjadi lebih besar, maka nilai pertambahan panjang pegasnya semakin besar. Grafiknya seperti itu. Bisa dilihat grafiknya seperti ini. Mana grafiknya? Oh iya, berarti grafiknya naik ya? Ya, Oke, good. Silakan dilanjut. Yang ketiga yaitu jika pertambahan panjang delta x gaya yang bekerja F dan konstanta pegas sebagai K, buatlah hubungan besaran ketiganya dalam persamaan matematis. Jawabannya itu F sama dengan K kali delta X gaya pada kumpul dipengaruhi oleh pertambahan panjang pegas dan konstanta pegas. Oke, bagus. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Gaya sama dengan K kali delta X gaya elastisitas pegas pada hukum dipengaruhi oleh konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas. Semakin kecil konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin besar. Bagus. Itu dari kelompok 1 ya. Silakan, ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah. Ada yang bertanyakan mungkin ke kelompok 1? Atau ada yang mau menyanggah jawabannya beda ternyata? Belum ya? Oke, good. Terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Oke, jadi dari kelompok 1 presentasinya tadi sudah bagus ya. Ya, datanya sudah didapat dengan baik. Nah, mungkin untuk kelompok selanjutnya bisa volumenya ditambah mungkin ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, kelompok 2 siap? Ya. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan dulu dong, ya kan? Ya. Perkenalkan dulu. Nama saya Firaun Rahman, absen 1. Oke, absen 1. Saya Marta Loka Iksara Denda, absen 14. Saya Lisa Yona Katika, absen 10. Saya Muhammadiyah Rizka, absen 15. Saya Nega Jumrin, absen 19. Saya Misi Aura Isa, absen 24. Ya, 24. Oke, 20. Ya, ini tampaknya dari kelompok kita. Ya, Terlihat asik. sangat asik. Karena hasilnya tidak ditentukan oleh gambar. Keren, tepuk tangan dong. Yang pertama, saya mau membacain tabel yang pertama. Yang pertama tuh di bawah, Ya. balik ya. Bukan kebalik, namanya perjuangan itu harus dari bawah baru ke atas. Oh, ya. Itu dijelaskan Ada ini. filosofinya ya ternyata ya. Bagus. Oke. Tabel pertama itu hasil pengamatan menentukan pertambahan panjang pegas dengan gaya yang tetap. Dan intinya kita pakai konstanta pegas, gaya pegasnya itu 50. Yang pertama, konstanta pegasnya 100 N per M, gaya pegasnya 50, pertambahan panjangnya jadi 0,500. Yang kedua, 180 N per M, gaya pegasnya tetap 50 N, pertambahan panjangnya jadi 0,278. Yang ketiga, konstanta pegasnya 300 N per M, pertambahan panjangnya jadi 0,167. Yang keempat, konstanta pegasnya 480 N per M, pertambahan panjang pegasnya jadi 104. Yang kelima,
800 enter M jadinya 0,063. Oke, kita masuk ke tabel yang kedua. Yang atas. 1. Konstanta pegas kita pakai 270. Gaya pegangnya 25 sehingga menghasilkan pertambahan panjang pegangnya 0,093. Yang kedua, tetap 270 dengan gaya pegas 50 menghasilkan pertambahan panjang pegas 0,185. Terlalu bersemangat. Selalu semangat emang aku. Sip. Ya, lanjut. Yang ketiga tetap sama 270 menggunakan gaya pegang 70 sehingga menghasilkan pertambahan panjang 0,259. Yang keempat tetap ini saya anggap tetap semua ya kan. Jadi Ya, kita ya, boleh. langsung bilang gaya pegas. Silakan. Jadi pakai gaya pegang 80 menghasilkan pertambahan panjang pegas 0,296. Lalu yang kelima menggunakan gaya pegas 100N yang menghasilkan pertambahan panjang 0,370. Maaf, 0,370. Ya, semangat kan. 0,376. Ya, ya Sangat bagus. tertarik ke fisika kan membuat lupa ingatan gitu loh. Ya, ya, oke, Vin. Sip. Jadi analisis dan evaluasinya konstanta pegas dibanding terbalik dengan pertambahan panjang, sedangkan gaya pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Oke. Yang kedua, jika konstanta pegas tetap dan gaya pegasnya besar, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Grafiknya Kayak gitu. Jadi dilihat. Ya, grafiknya itu ya, sebelah kanannya ya. Oke. Ya, silakan. matematisnya Yang pegang bagus sip, lanjut, Mbak. dan persamaan matematisnya yaitu F sama dengan delta L per K. Delta L K dikali delta L. Ya. F sama dengan K kali delta M. Kesimpulannya adalah Tidak baca aki. Ya, bisa dibacakan Bisa saja dibacakan. kalau tidak terlihat. Masih. Kesimpulannya adalah Ya. gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. F sama dengan K kali delta X. Gaya elastisitas pegas pada kutub dipengaruhi oleh konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas semakin kecil konstanta pegas, Ya. maka pertambahan panjang pegas akan semakin besar. Oke, good. sekian dari kelompok kami karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang bertanya dulu nggak ke kelompok? Wah, ada yang mau nanya. Silakan Bella dulu. Ayo, balik dulu. Bella dulu silakan. Dari kesimpulan yang kalian jabarkan tadi, Ya. berarti grafiknya itu dipastikan naik ke atas. Izin menjawab ya. Karena yang sama karena gayanya tuh meningkat. Gaya meningkat itu berbanding lurus sama pertambahan panjang. Jadi grafiknya naik ke atas. Oke, good. Sip. Pertanyaan yang bagus. Selanjutnya, Farid dari kelompok 1. Pertanyaan saya ada dua ya. Yang pertama itu tadi kan udah disebutkan persamaan matematis kumpul itu F sama dengan delta L kali konstanta pegas. Coba bisa dibacakan kembali percobaan pertama, data percobaan pertama di tabel kedua. Delta konstanta pegasnya 270 N per M. Gayanya 25, pertambahan panjangnya 0,093 meter. Kan saya coba hitung ulang ya. Ya. Kalau mau dihitung pertambahan panjang maka delta L-nya sama dengan gaya bagi konstanta. Ya.
Jadi 25 dibagi 270. Iya. 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 Iya, bagaimana? Apa? Gimana? Jadi, Iya, jadi. so, Masalahnya hasil yang saya dapatkan itu 0,092. oh, soalnya tadi gue silakan itu kan kita buletin, jadinya ntar naik jadi 0,993. Pembulatannya kita beda. Oh iya. Pertanyaan saya yang kedua, misal Ya, misalnya. tabel pertama dibuat menjadi grafik. Ya. Iya. Jadinya. Tabel pertama dijadiin grafik, bakal grafiknya turun. Karena konstanta tugas itu berbanding terbalik sama pertambahan panjang. Jadi semakin besar konstanta tugasnya, pertambahan panjangnya semakin kecil. Paham? Paham. Bagus sekali ya, ternyata presentasinya kelompok 2. Ada pertanyaan dari Vela dan Farid, bisa langsung menjawab dengan cepat. Sip. Sip. Oke, kedua silakan, ada pertanyaan lagi? Ada, bisa ditutup. Udah ditutup. Oh, sudah, ya. Hidup kesepian tanpa kasih cukup siapa dari Oke. Wah, bagus sekali ternyata dari kelompok 2 nih. Oke, kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Silakan. Kelompok 3 siap ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oh iya, perkenalan. Sorry, maaf. Ya, perkenalkan, nama saya Ade Irmanda Istias, Akten 3. Akten 3. Saya Rizka Binti Febrian Anda. 6, Saya Akri Pratayuda, absen 29. 29, Saya Muhammad Jatuh Lagi, absen 18. 18. Oke, Fariza Lardiansyah, absen 11. sip, good. Lanjut. Dan mulai dari percobaan pertama kami menggunakan konstanta pegas di 100, gaya pegasnya sama 60, dan persamaan panjang yang kami dapatkan 0,6. Di konstanta pegas 300, gaya pegas sama, kita mendapatkan pertambahan panjang 0,2. Di konstanta pegas 500, kami mendapatkan pertambahan panjang 0,118. Konstanta pegas 700, kami mendapatkan pertambahan panjang 0,086. 0,086. Konstanta pegas 900, kami mendapatkan pertambahan panjang 0,067. Ya, oke. Di tabel kedua, kami menggunakan konstanta pegas 250, gaya pegasnya 25, dan pertambahan panjang yang kami dapatkan 0,100. Dan di gaya pegas 50, pertambahan panjang yang kami dapatkan 0,200. Yang mana? Sebelah mana? Oh itu, oke, good, lanjut. Gaya pegas 70, kami mendapatkan pertambahan panjang 0,280. Ya, Dan gaya pegas 80, pertambahan panjang yang kami dapatkan 0,320. oke. Gaya pegas 100, pertambahan panjang yang kami dapatkan 0,400. Kita bagi kedua, konstanta pegas kami menggunakan sama semua yaitu 250. Oke, Dan hasilnya? analisis hasil pengamatan akan dibacakan oleh teman saya Terima. Berdasarkan hasil pengamatan bagaimana hasilnya? Berdasarkan hasil pengamatan bagaimana nilai dari pertambahan panjang pegas yang dihasilkan saat nilai konstanta pegas yang diberikan diubah dengan nilai gaya pegas tetap. Dengan nilai gaya tetap dan konstanta pegas semakin besar, maka nilai pertambahan panjang yang diperoleh akan semakin kecil. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan kami, bagaimana
sekian hasil pengamatan dari kelompok kami. Oh, ada lanjutannya. Apa nih? Anak Betawi main trampolin. Tadi nyampur belum bersih. Semua hadirin saya ucapkan terima kasih. Ternyata seperti biasa ya, jago-jago semuanya bikin pantun. Sip, good. Masih semangat ya semuanya ya? Masih ingat nggak? Pos 1? Kok langsung ke pos 1 keputaran semua? Kan kemarin pagi siang malam. Kenapa ke pos 1 jadi tepuk? Ya, coba cek lagi. Berarti tidak fokus di tadi ini ya. Oke, pagi, siang, malam. Loh, siapa itu yang gak fokus? Elisa. Kita nanya Elisa. Oke, karena sekarang sudah mulai fokus lagi, lanjut kelompok 4 ya. Dipopili doang yang semangatin, Haji enggak? Oke, silakan kelompok Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Nursafilah Febriana, absen 22. 13. Nama lama Sita, absen 20. Oke, 27. Ya, silakan. Pada tabel yang pertama, hasil pengamatan menentukan perkembangan panjang tugas dengan gaya yang tetap. Percobaan pertama, konstanta tugasnya kami pakai 100 Newton per meter. Oke. Sedangkan dengan gaya pegas yang tetap yaitu 60 Newton. Hasil pertambahan panjang tugasnya menjadi 0,600 meter. Percobaan yang kedua, kita pakai konstanta pedasnya 300 Newton per meter dengan gaya yang tetap 60 Newton. Jadi pertambahan panjang pedasnya menjadi 0,200 meter. Percobaan yang ketiga, kami menggunakan konstanta pedas yaitu 500 Newton per meter, gaya yang tetap 60 Newton. Hasil pertambahan panjang pegasnya menjadi 0,118 meter. Percobaan yang keempat, kami pakai konstanta yang 700 Newton per meter dengan gayanya 60 Newton, menghasilkan pertambahan pegasnya 0,086 meter. Ya. Percobaan yang kelima, kami pakai konstanta pegasnya 100 Newton Iya, silakan. 900 Newton per meter dengan gaya pegas yang tetap juga 60 Newton, menghasilkan pertambahan panjang pegasnya menjadi 0,067 meter. Tabel yang kedua, hasil pengamatan menentukan pertambahan panjang pegas dengan konstantanya yang tetap. Konstantanya kita pakai 250 Newton per meter pada percobaan pertama, gayanya kita pakai 25 Newton, menghasilkan pertambahan panjang pegas 0,1 meter. Percobaan kedua, konstantanya tetap 250 Newton per meter, sedangkan gaya pegasnya kami pakai 50 Newton, menghasilkan pertambahan panjang pegas 0,200 meter. Ya. Percobaan
Iya. Siapa temannya namanya, Be? Vera. Oke. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bagaimana nilai dari pertambahan panjang pegas atau perpindahan yang dihasilkan saat gaya pegas yang diberikan diubah dengan nilai konstanta pegas yang tetap, dan gambarkan grafiknya. Dengan konstanta pegas tetap dan gaya dibuat menjadi lebih besar, maka nilai pertambahan panjang pegasnya semakin besar sehingga menghasilkan grafik yang akan naik ke atas. Oh iya, pastinya naik ya. Ya, bisa dilihat. Oke, good. Selanjutnya, jika pertambahan panjang delta X gaya yang bekerja pada F dan konstanta pegas sebagai K, buatlah hubungan besaran ketiganya dalam persamaan matematis. F sama dengan K dikali delta X gaya pada U dipengaruhi oleh pertambahan panjang pegas dan konstanta pegas. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, yakni Panji. Kesimpulannya adalah Panji suaranya. kesimpulannya Exor dulu, Panji ya. kesimpulannya adalah F sama dengan K dikali delta X gaya elastisitas pegas pada hukum dipengaruhi oleh konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas semakin kecil konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin besar. Gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada yang pertanyaan ini. Pertama Marsa dulu mungkin ya. Ya, silakan Marsa. Saya mau nanya, di grafiknya tuh rada rancu ya, soalnya di delta X-nya 250 tuh. Tapi di hasilnya yang delta X-nya 250 tuh berapa? Delta X yang hasilnya 250. Kayaknya harus ditulis jumlah itu, Ya, mungkin ada kesalahan ya dalam penulisan ya. Bagus, Marsa. Iya, maaf. Ini kerjain bukan saya. Kerjaan kelompok ya. Lain kali mungkin lebih teliti ya. Maaf ya. Oke, bagus. Ini pelajaran buat yang lain juga ya. Sip, terima kasih nih kelompok Vela sudah memberikan pelajaran buat kita untuk lebih hati. Good. Silakan, ada lagi Marsa? Gak ada apa nih? Berdasarkan hasil analisisnya, bisa nggak menuliskan hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan konstanta pegas secara matematis? Oke, hubungan antara konstanta pegas dengan pertambahan panjang pegas. Karena mungkin ada yang lebih berarti kalau dituliskan secara matematis. Konstanta pegas tambahnya apa, Pak? K. Oke, pertambahan panjang apa? Delta X. Nah, apa hubungannya mereka berdua? Kakak adean apa temenan? Oh, TTM. Apa itu TTM? Tahu bercon bukannya? Apa tuh? Hubungannya itu keduanya tidak sebanding. Oh, berarti berbanding terbalik. Iya, berbanding terbalik. Hubungan antara konstanta dengan Konstanta pegas dengan pertambahan panjang. Oke, berbanding terbalik. Secara matematisnya? Secara matematis berarti S sama dengan K kali delta X. K per delta. Oh iya. Ya, Pak. Maksudnya ya. Bagus ya pertanyaannya juga jawabannya ya. Ya. Bagus. Ada lagi yang mau nanya sama kelompok Vela? Tidak ada. Oh, cuma diancam gitu ya. Ya, bisa ditutup kelompok. Ada oleh-oleh lagi. Oh, ada oleh-oleh lagi. Dari siapa? Panji. Oh, Panji. Ayo. Siapa yang mau nanya Naila? Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku pada dia.
Gubernur datang mencari aspirasi. Jangan. Masalah yang kecil, inginkan solusi. Jangan. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga dapat apresiasi. Oke, tadi bahwa kita akan memulai presentasi. Nah, semoga teman-teman bisa berhasil ya. Baiklah, saya akan bacakan tabel yang pertama, hasil pengamatan menentukan pertambahan panjang pegas dengan gaya tetap. Gaya pegas yang kita ambil adalah 60 Newton dengan konstanta pegas 150 Newton per meter dan memperoleh pertambahan panjang pegas yaitu 0,400 meter. Yang kedua, kami mengambil konstanta pegas 300 Newton per meter dan pertambahan panjang yang diperoleh adalah 0,200 meter. Yang ketiga, konstanta pegasnya adalah 600 dan pertambahan panjang pegas yang diperoleh adalah 0,100 meter. Konstanta pegas yang keempat, kami mengambil pada 750 Newton per meter dan pertambahan panjang pegasnya adalah 0,080 meter. Yang kelima, kami mengambil nilai 900 Newton per meter dan pertambahan panjang yang diperoleh adalah 0,067 meter. Oke. Pada tabel kedua, hasil pengamatan menentukan pertambahan panjang pegas dengan konstanta pegas tetap. Konstanta pegas yang kami ambil adalah 250 Newton per meter dan gaya pegas pertama yang kami ambil adalah 25 Newton. Pertambahan panjang pegasnya adalah 0,100 meter. Yang kedua, kami mengambil gaya pegas 55 Newton dan pertambahan panjang pegasnya adalah 0,230 meter. Yang ketiga, gaya pegas yang ketiga adalah 74 Newton dan pertambahan panjang pegas yang diperoleh adalah 0,296 meter. Yang keempat, gaya pegasnya adalah 90 Newton, pertambahan panjang pegasnya adalah 0,360 meter. Yang terakhir, gaya pegas yang kami ambil adalah 100 Newton dan pertambahan panjang pegas yang diperoleh adalah 0,400 meter. Dan pada analisis dan evaluasi akan dibacakan oleh teman saya yaitu Kalisa Dinda. analisis dan evaluasi. 1. Berdasarkan hasil pengamatan bagaimana nilai dari pertambahan panjang pegas atau perpindahan yang dihasilkan saat nilai konstanta pegas yang diberikan diubah dengan nilai gaya pegas yang tetap. Dengan nilai gaya yang tetap dan konstanta pegas semakin besar, maka nilai pertambahan panjang yang diperoleh akan semakin kecil. 2. Berdasarkan hasil pengamatan kalian bagaimana nilai dari pertambahan panjang pegas atau perpindahan yang dihasilkan saat gaya pegas yang diberikan diubah dengan nilai konstanta pegas yang tetap. Gambarkan grafiknya. Dengan nilai konstanta pegas yang tetap dan gaya yang dibuat menjadi lebih besar, maka nilai pertambahan panjang pegasnya semakin besar. Bisa dilihat di grafik berikut. Oke, ya. 3. Jika pertambahan panjang delta X gaya yang bekerja F dan konstanta pegas sebagai K, buatlah hubungan besaran ketiganya dalam persamaan matematis. F sama dengan K kali delta X. Gaya pada hukum dipengaruhi oleh pertambahan panjang pegas dan konstanta pegas. Kesimpulannya akan dibaca oleh Ya, Nah teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, gaya harus banding dengan pertambahan panjang pegasnya. Yang kedua, F sama dengan K delta X, gaya elastisitas terhadap pegas pada hukum dipengaruhi konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas. Jadi, jika konstanta pegas makin kecil, maka pertambahan panjang akan semakin besar. Ya, seperti itu. oke. Mulai ada tanggapan dulu, oke? Ada tanggapan? Ya, itu gambarnya bagus ya ternyata ya. Wah, keren sekali 35 meter. Silakan kita lanjutkan 25. Nah, jadi kita bakal tutup lewat Alvin. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya. Kalau ada yang salah ya mohon dimaafkan. Kalau dia yang nggak salah
Di atas podium kawan. Assalamualaikum kawan. Ada lagi nih. Orang penting berangkat pergi, gayanya keren seperti Mahmud. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan kelompok kami yang imut. Itu benar ya. Yuk. Perkenalkan nama saya Nur Faizin, absen 21. Perkenalkan nama saya Chandra Kumahrudi, absen 7. Ya, 7. Perkenalkan nama saya Desoleni Francisca, absen 1. Ya. Perkenalkan nama saya Tias Francisca, absen 30. 30. Oke, Yus. Silakan. Saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Untuk tabel pertama, hasil pengamatan menentukan pertambahan panjang ngegas dengan gaya yang tetap. Kami mengambil gaya 60 Newton dengan konstanta pegas 200 Newton per meter dan dihasilkan pertambahan panjang pegas 0,300 meter. Yang kedua, kami tetap mengambil 60 Newton dengan konstanta pegas 400 Newton per meter dan hasil dari pertambahan panjang pegasnya 0,150 meter. Yang ketiga, kami mengambil konstanta pegas 600 Newton per meter dengan gaya pegas yang tetap menghasilkan pertambahan panjang pegas 0,100 meter. Yang keempat, 800 Newton per meter dengan gaya pegas yang tetap menghasilkan pertambahan panjang pegas 0,075 meter. Yang kelima, kami mengambil konstanta pegas 1000 Newton per meter dengan gaya pegas tetap dan pertambahan panjang pegasnya 0,060 meter. Untuk tabel kedua, hasil pengamatan menentukan pertambahan panjang pegas dengan konstanta pegas yang tetap. Kami mengambil konstanta pegas di 250 Newton per meter. Yang pertama, gaya pegasnya 20 Newton. Pertambahan panjang pegasnya senilai 0,080 meter. Yang kedua, tetap ya konstantanya. Ya. Gaya pegasnya 40 Newton serta pertambahan panjang pegasnya 0,160 meter. Yang ketiga, kami mengambil gaya pegas 60 Newton dengan pertambahan panjang pegas 0,240 meter. Yang keempat, kami mengambil gaya pegas 80 Newton dengan pertambahan panjang pegas 0,320 meter. Yang terakhir, kami mengambil konstanta pegas sama dengan gaya pegas 100 Newton dan pertambahan panjang pegas 0,400 meter. Untuk analisis dan evaluasi akan dibacakan saya, Yesaulia. Jadi yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan bagaimana nilai dari pertambahan panjang pegas atau perpindahan yang dihasilkan saat nilai konstanta pegas yang diberikan diubah dengan nilai gaya pegas yang tetap. Semakin besar konstanta pegas yang diberikan, maka perpindahan panjang pegasnya akan semakin kecil. Kalau dengan gaya tetap. Dua, berdasarkan hasil pengamatan yang kami telah lakukan, bagaimana nilai dari pertambahan panjang pegas atau perpindahan yang dihasilkan saat gaya pegas yang diberikan diubah dengan nilai konstanta pegas yang tetap. Yaitu semakin besar gaya yang diberikan, maka perpindahan pegas akan semakin besar. Seperti yang ada pada grafik ini. Yang ketiga, jika pertambahan panjang delta F gaya yang diberi gaya yang bekerja F dan konstanta pegas sebagai K, buatlah hubungan besaran ketiganya dalam persamaan matematis, yaitu diperoleh F sama dengan K dikali delta F. Dan kesimpulan akan dibacakan oleh Chandra. Berdasarkan analisis data percobaan, buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompok kamu tentang hubungan antar besaran pada hubungan. Jika gaya yang digunakan semakin besar, maka pertumbuhan panjangnya juga semakin besar. Sedangkan saat konstanta yang diberikan semakin besar, maka pertumbuhan panjangnya semakin kecil. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu pada kelompok 6? Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Oke, silakan dilanjutkan kelompok 6. Bunga mawar bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Oke. Nah, jadi selama kegiatan pembelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari tentang hukum, ya kan? Ya Surya? Sudah mempelajari tentang hukum. Hukum itu menyatakan bahwa jika sebuah pegas, sebentar, ini dia yang kita sudah lakukan selama percobaan. Hukum menyatakan bahwa jika sebuah pegas bekerja pada benda, maka pegas tersebut akan bertambah panjang. Ya kan? Terbukti kan tadi? Ya. Maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja. Secara matematis ditulisnya F sama dengan K kali delta X. Di situ ada tanda minus. Kira-kira tanda minusnya itu apa artinya? Ada yang tahu? Tanda minusnya apa artinya? Belum ya? Nah, tanda minusnya itu menunjukkan bahwa gaya pemulih berlawanan arah dengan simpangannya. Jadi grafik yang sudah kamu buktikan tadi kan seperti itu, sama semua kan bentuknya? Ya, berapapun angka F dan delta X yang didapat bentuknya sama seperti ini kan? Ya, tanda minusnya itu menandakan arahnya saja. Jadi kalau kamu memberikan gaya ke bawah, jika gayanya nanti dilepaskan, maka geraknya nanti pegasnya kemana? Ke atas. Jadinya berlawanan kan? Ya. Maka dari itu dikasih tanda min di situ. Nah, kemudian kita kembalikan pada permasalahan yang tadi di awal. Mobilnya kan keadaannya beda-beda ya. Masih ingat kan ceritanya yang mobil tadi? Ya. Mobilnya beda-beda. Berarti apa yang membedakan kalau dari tadi kamu sudah melakukan praktikum? Jenisnya kan? Konstanta pegasnya yang menyebabkan perbedaan dari tiap mobil, yang lewat dalam video. Kira-kira kalau yang elastisnya bagus, berarti pertambahannya bisa panjang kan? Mobil yang bagus yang bisa kita lewati dalam keadaan medan apa aja, meskipun jalannya bergelombang, banyak polisi tidurnya, ya kan? Berarti dia pegasnya elastis. Nah, pertambahan panjang pegasnya besar, ya kan? Kalau pertambahan panjangnya besar, berarti konstantanya harus apa tadi? Dari hasil praktikum, kalau mau dapat pertambahan panjang besar, berarti konstanta pegasnya harus kecil. Berarti itu kamu harus memilih mobil dengan konstanta pegas kecil sehingga nanti elastis mobilnya. Oke. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Oke. Untuk contoh soal, nah bisa kamu perhatikan di depan contoh soalnya. Di modulmu juga sudah ada. Nah, untuk contoh soal yang lain bisa kamu scan barcode yang ada di modulmu itu. Oke. Nah, ini pemecahan masalahnya yang tadi yang sudah kita bahas sedikit. Jadi pemecahan masalah kita tadi adalah sistem suspensi pada mobil itu kan berbeda-beda, menyebabkan kualitas dari pegasnya juga akan berbeda-beda, ya kan? Nah, kualitas pegas itu bisa dilihat dari konstantanya. Semakin kecil nilai konstanta, maka benda tersebut akan semakin lentur seperti itu atau elastis, sehingga beban yang dapat ditahannya juga semakin kecil. Oke, jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa bantu? Ya, Tias. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada dua. Ya. Yang pertama, gaya berpengaruh pada pertumbuhan panjang pegas. Jadi semakin besar gayanya, maka pertambahan panjang pegasnya semakin besar juga. Oke. Yang kedua, konstanta pegas juga berpengaruh pada perubahan panjang pegas. Jadi semakin besar konstanta pegasnya, maka pertambahan pegasnya juga maka pertambahan panjang pegasnya semakin kecil. Akan semakin kecil. Sesuai ya sama praktikummu tadi ya? Oke, selanjutnya kalau kalian sudah bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, nah saya catat dulu nih bintang-bintangnya tadi ya. Siapa aja tadi yang sudah aktif, sudah tercatat semua, bagus, dipertahankan ya. Nah, yang selanjutnya jangan lupa diselesaikan LKPD-nya. Di belakangnya kan ada pertanyaan itu ya. Ya, silakan. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari hukum pada susunan pegas.
Jadi susunan tugas seri dan paralel